Diananya. Bukan Jabar. Kenal aja sih itu. Pak Habib ya? Sama saya ini. Bapak, abdi kepala sekolah. Oh enggak ada. Tapi kan kita mempunyai ID pelajar ya. ID pelajar kita juga akses nanti di sini. Nanti kan ID pelajar itu juga berbunyi. Jadi perspektif kepada kita membuat rambutan aja kok nggak enak. Kita terima tadi seperti ini apa? Satu benda gitu ya. Itu nanti ketemu. Ini bendanya terdiri jadi alhamdulillah ya pada tahun kemarin kita tidak mempunyai lokasi dalam bentuk pengadaan ini dan ya masuk itu hybrid karena sebentar lagi akan dipilih bantuan GAK untuk 2024 cut off tidak biasa terlihat ya Agustus ya ya jadi pendataan GAK untuk 2024 itu biasanya awal Maret mulai Ibu Bapak Presiden Bapak menurut keseluruhan harus dilakukan sebelum kita menginjak pada acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Asgarto langsung tentang kegunaan peralatan ini baiknya kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kami persilakan. Tuh, jadi guru tinggal ayo kita nyanyi bareng-bareng padahal guru nanti bisa. Jadi kan enak ya kalau pakai ini dibantu gitu. Jadi enak. Nah ini Pak ngebantu banget. Kan kalau pakai HP kayak gini nanti wah susah nih. Ya. Atau kontrolin ini. Nah ini kita membutuhkan alat seperti ini. Ini memang terbatas sekolahnya. Semua sekolah harusnya punya. Jadi kalau Bapak bisa ngadain ini, semua sekolah bagus Pak. Ini saya nggak kenal sama pihak ketiganya, tapi ini udah terasa banget sama semua sekolah. Saya udah cek dan ini dimanfaatin. Awas, punya ini jangan sampai tidak dimanfaatin. Kalau nggak dimanfaatin saya ambil. Karena ini aset kabupaten. Ya, karena ini aset kabupaten. Jadi nanti kalau diperiksa ininya pada bulukan itu kena itu debu, berarti jangan dipakai. Jangan dirawat juga. Dipakai kalau nggak dirawat kelihatan. Gitu. Jadi harus kalau bisa setiap hari anak. Terus nanti kan ini dilatih guru-gurunya. Dan ini udah semakin seperti komputer mungkin ya? Betul Pak. Seperti laptop ini ya? Iya betul Pak. Jadi nggak susah kan, udah akrab kan sebenarnya. Ya. Cuma pindahin laptop kecil ke laptop gede. Betul. Jadi tong lihat, tong bingung lah ya. Jadi nanti ke guru-guru juga terangin aja kayak gitu. Ini sistem kerjanya sama. Pintu sini kamu. Sini Neng. Kamu tahu kenapa diem aja dari tadi? Ini nggak bisa. Bisa tuh ini nah. Ya. Sini. Pokoknya semua ada di sini komponennya. Ada speakernya juga yang sudah termasuk, lalu ada port-portnya tersedia di samping dan di belakang dari monitor. Untuk aplikasinya sendiri ada bisa di bagian aplikasi. Ini semua aplikasi yang ada ya. Ada kamera visualizer untuk alat visualizer tersebut. Kemudian untuk Zoom, untuk aplikasi-aplikasi yang mau Bapak Ibu install sendiri, itu download dalam bentuk APK. Aplikasi APK untuk yang Android, HP Android punya APK. Setelah itu baru diinstal ke monitor ini gitu. Ini Zoom tadi udah saya installin di sini. Saya kasih contoh. Oke, jadi nanti kalau udah colok, jadi harus disimpan dulu di USB. Jadi dia nggak bisa langsung install di monitor, ya nggak bisa di-download di monitor, langsung diinstal karena ada pengamanannya. Jadi kita biasa pakai USB. Nanti ya bisa dibuka di port media, lalu dibuka. Nah ini tipe-tipe file yang bisa diinstal yang APK seperti ini. Ya saya ada contoh Google Chrome, ada Google Map, Microsoft Teams, ada Zoom juga gitu. Oke.
Oke, berikutnya akan saya jelaskan itu adalah ada salah satu fitur dari monitor ini yang sebenarnya paling ditonjolkan, itu adalah share screen. Jadi misalnya ibu pakai laptop atau pakai HP mau share bahan pembelajaran. Nah, ini kita ada aplikasi namanya YouBoard. Oke, jadi di sini adalah Bapak Ibu bisa download aplikasinya untuk HP dan laptop dengan cara scan barcode ini. Nanti ada downloadernya, bisa dicoba mungkin di masing-masing. Lalu ibu harus connect WiFi dalam satu WiFi yang sama, satu jaringan yang sama. Misalnya di sekolah ini ada pakai WiFi multimedia. Kebetulan di HP saya juga sudah terhubung dengan WiFi yang sama. Sebentar saya contohkan ya. Nah, nanti aplikasinya ada namanya eShare. Nah, nanti bisa langsung di share screen. Akan muncul notifikasi, lalu setelah itu bisa di share screen. Nah ini share screen-nya gini. Gitu. Jadi bisa langsung dari laptop ataupun dari HP sekaligus. Langsung dari share screen dari sini. Lalu bisa di share bahan yang akan diajarkan. Kemudian apabila ingin coret-coret, di sini ada fitur pen namanya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa coret-coret layarnya untuk menandakan bahan-bahan yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Gitu. Nah, nanti setelah itu misalnya Bapak ini dia Bapak udah mau simpan, mau di-share misalnya. Misalnya mau di-share ke murid-murid, bisa di-save dulu filenya. Gitu. Nanti ada page-nya, ada Blackboard juga. Kemudian ada disediakan juga pennya untuk mempermudah saja sebenarnya. Ada fitur Blackboard-nya, papannya. Nah, untuk membersihkan layarnya, gimana kalau misalnya kita udah coret-coret, gimana cara ngapusnya? Kita ada namanya fiturnya palm eraser atau pakai telapak tangan. Jadi tinggal nah, gitu. Setelah itu bisa lanjut tulis lagi. Tuh. Kemudian selain itu kita juga ada skill screen untuk zoom in, zoom out ya. Hanya untuk zoom in, zoom out saja seperti biasa. Pen seperti yang tadi, kemudian mouse ini untuk menggeser untuk yang digunakan untuk ngetap ini pakai pen, pakai mouse. Kalau Bapak Ibu pakai pen, dia otomatis nyoret dia, gitu. Ya, oke. Kemudian eraser, tinggal ngapus hanya untuk membersihkan layar yang udah dicoret-coret, misalnya clear gitu kan. Saya sampai saja, terus volume, terus oke. Oke, kemudian kita juga sebenarnya saat membeli monitor ini disertakan juga dengan OS atau operating system, yaitu kayak PC. Jadi ini PC basicnya, ini komputer Windows 11 sama persis dengan yang Bapak Ibu laptop gunakan di laptop, cuma dia touchscreen aja. Jadi misalnya Bapak Ibu ada PDF yang mau dibuka, itu juga bisa langsung di-share di sini pakai USB atau pakai apapun, tinggal dicolok ke bagian belakang. Terus juga kalau yang perlu diingatkan lagi adalah WiFi-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah connect WiFi di Android-nya, cara connect WiFi-nya bisa di apps, lalu ada di setting, nanti dia ada WiFi-nya sendiri. Nah dia berbeda dengan WiFi yang ada di PC-nya, jadi harus dikonekin 2 kali, gitu. Jadi satu terhubung belum tentu satu terhubung, ada di sini opsinya. Nah, gitu, ada di sebelah sini ya. Oke, kalau untuk dasar-dasarnya kurang lebih di situ. Kemudian juga di sini ada 2 kamera ya, ada 2 kamera. Ada kamera pertama untuk zoom meeting yang bisa melihat ke arah peserta. Satu lagi ada kamera ini yang tadi digunakan oleh Pak Kadis juga untuk melihat buku dan selainnya gitu. Nah, karena mereka dua-duanya fiturnya kamera sebenarnya, jadi mereka tidak bisa digunakan dua-duanya sekaligus gitu. Memang ada 2 port colokan di belakang, bisa dicolok dua-duanya sekaligus. Cuma karena di dua-duanya kamera dan si monitor ini mengenali, oh ini kamera, yang itu juga kamera gitu. Jadi mereka bentrok gitu. Jadi sebisa mungkin bisa dicolok saja yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya gitu. Buka di YouTube. Saya ambil contoh aja ya. Ya, sorry. Nah, nanti dia otomatis nge-pause layarnya saat akan ditulis gitu kan, ditulis. Nah, di sini bisa dianotasi dulu, sebutannya anotasi gitu. Bisa dijelaskan ini apa gitu dan seterusnya. Setelah itu tinggal dibalik ke mouse, baru dia akan lanjut videonya. Gitu. Nah, ini
Kalau saya biasa downloadnya di APK Pure, mungkin lebih mudah, terserah Bapak Ibu mau download di mana. Ini APK itu begitu udah di download, tinggal diklik aja APK-nya, nanti dia langsung install Pak. Gitu, dia langsung installing otomatis. Setelah di install dia bisa langsung digunakan aja Pak. Tinggal masukin akun, tinggal masukin itu, tinggal jalanin aja. Sama dengan Zoom. Nah sama seperti Zoom juga. Nah, sama dengan Zoom, tinggal Bapak kalau misalnya mau join meeting atau misalnya mau buat Zoom-nya di sini, tinggal Bapak bisa sign in dulu buat akun Zoom. Oke. Kalau untuk display dia ada yang namanya source. Di sini Bapak PC. Nah, ini PC yang Bapak menggunakan, misalnya ini Windows ya. Oh iya. Oh itu ada di atas. Betul, ini dari atas. Nah, nanti dia otomatis nge-pause layarnya saat akan ditulis gitu kan, ditulis. Nah, ini bisa dianotasi dulu, sebenarnya anotasi gitu. Bisa dijelaskan ini apa gitu, dan seterusnya. Setelah itu tinggal dibalik ke mouse, baru dia akan lanjut videonya.